Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Nurul Bahri ASDP rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomahan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya diamanahi untuk membahas satu tema penting, yaitu meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah. Saya pas baca temanya senyum-senyum sendiri, karena ini judul skripsi saya. Saya kuliah jurusan tafsir dan skripsinya juga tafsir. Temanya meneladani meneladani Nabi Ibrahim dalam berdakwah, perspektif surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Nah, pakai itu. Kalau judul skripsi harus detail. Saya bilang sama yang hubungin saya, wah ini sama judul skripsi. Dan persis dengan nama anak yang saya bawa hari ini. Saya bawa anak yang ketiga, karena saya hari ini diminta untuk nganterin istri saya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah rumah sakitnya dekat dari sini, Rumah Sakit Persahabatan. Dan mohon doanya semoga istri saya diberi kesehatan. Tadi nungguin antrian belum dipanggil-panggil. Jadi saya bilang gimana nih? Anak ditinggal sama istri, kewalahan dia. Yaudah akhirnya saya bawa. Nah, anak yang saya bawa ini anak ketiga, namanya Yamazora Ahmad Umar Ibrahim. Kenapa ada Ibrahimnya? Karena dia lahir setelah saya ujian skripsi. Saya sidang skripsi 2020, dia lahir 2021. Nah, kita langsung masuk ke pembukaan dulu. Ini saya yakin dipilih oleh panitia temanya karena sebentar lagi Idul Adha. Tanggal berapa? Kita Idul Adhanya tanggal berapa? Udah sidang isbat kan ya? Jadi hubungan antara Idul Fitri dan Idul Adha itu dekat. Pertama, Idul Fitri itu kita disuruh untuk berzakat. Hatta orang miskin juga wajib zakat, selama dia masih punya beras buat besok. Tapi bentuknya apa? Makanan pokok. Nah, sementara di Idul Adha dikhususkan hanya bagi orang yang mampu berkurban minimal 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Jadi kalau Idul Fitri makanan pokok, Idul Adha lauk pauk. Nyambung itu. Kalau Idul Fitri adalah hari rayanya umat Rasulullah Muhammad SAW, sementara Idul Adha itu berkaitan erat. Satu-satunya nabi yang disebut namanya dalam sholawat itu Nabi Ibrahim. Saya belum pernah ada sholawat Nabiullah Adam, Nabi Idris, Nabi Daud, belum pernah nemu saya. Yang ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi nama Nabiullah Muhammad disatukan dalam salawat Ibrahimiyah dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya dalam salawat. Dalam Al-Quran
Hanya 2 nabi yang punya gelar uswatun hasanah. Enggak ada yang lain. Nabiullah Muhammad dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Selain Nabi Muhammad, ada lagi nabi siapa? Nabi Ibrahim. Redaksinya mirip. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-6-nya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Cuma beda di bagian akhir ayatnya, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bahkan nama Nabi Ibrahim itu sendiri disebut namanya Ibrahim di 2 ayat sebelumnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sebut namanya langsung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkaji bagaimana meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk berdakwah. Ya. Dakwah secara apapun yang kita bisa. Bagi yang bisa ceramah, dakwahnya lewat ceramah di mimbar-mimbar, di khutbah Jumat. Bagi yang nggak bisa ceramah, dakwahnya di mana? Di tempat tongkrongan. Dakwahnya di mana? Di kantin. Di mana? Di tempat kerja. Di mana? Di rapat RT. Di mana? Dimanapun dia ketemu manusia, dakwah. Bahkan kadang-kadang dakwahnya orang-orang biasa itu lebih mengena dibandingkan dakwahnya ustadz, kiai dan segala macamnya. Kadang-kadang orang dijelasin dengan bahasa yang sederhana lebih ngerti daripada dijelasin pakai dalil 1, 2 sampai 10 kalau perlu. Ya. Nah, kita akan belajar nih meneladani Nabiullah Ibrahim dalam hal berdakwah. Kita bahas dulu. Yang pertama, Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sampai sini dulu. Qad, sungguh, kana, sudah ada, kanat, sudah ada, lakum, untuk kalian, uswatun hasanah. Uswah itu sama kayak qudwah, teladan, panutan. Kalau Indonesia menyebutnya guru. Kenapa disebut guru? Karena dia digugu dan ditiru. Uswatun hasanah, teladan, bukan sembarang teladan, tapi teladan yang baik. Pada siapa? Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim itu. Walladzina ma'ah, dan pada orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau Allah bicara tentang Nabi Muhammad, cukup fi Rasulillah. Tapi ketika Allah bicara tentang Nabiullah Ibrahim, Allah menyebut walladzina ma'ah, dan untuk orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim itu. Ada pesan tersirat yang Allah ingin katakan kepada kita, dan ini adalah poin pertama. Apa yang perlu kita teladani dari Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim itu enggak Superman. Nabiullah Ibrahim dalam berdakwah, beliau bukan Superman, tapi super team. Yang beliau kembangkan adalah super team. Ketika bisa dakwah dilakukan berjamaah, maka itu lebih baik daripada dilakukan dengan sendiri-sendiri. Ya. Dakwah kalau misalnya DKM masjid, kalau cuma 1 orang susah. Ya, terada mau panitia korban, pasti butuh banyak orang. Yang dibutuhkan adalah super team, bukan Superman, bukan orang hebat, tapi tim yang hebat.
Jadi kalau kita mau meneladani Nabiullah Ibrahim, maka kita harus berjamaah dalam dakwah. Entah itu jadi DKM masjid di rumah, atau di kantor, atau di mana. Berdakwah kita dengan berjamaah. Yang kedua, Allah katakan idz qalu liqaumihim, ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada kaumnya. Berarti poin kedua, dakwah itu harus aktif, proaktif. Idz, ketika, qalu, berkata, enggak diam Nabi Ibrahim ini. Berkata kepada siapa? Liqaumihim, kepada kaumnya. Tidak ada satupun orang yang merupakan kaum Nabi Ibrahim kecuali didatangi oleh Nabi Ibrahim dan disampaikan ajaran Islam kepada mereka. Muncul pertanyaan, emang Nabi Ibrahim orang Islam? Ya, orang Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum jami'an minal muslimin. Semuanya adalah termasuk orang Islam. Cuma syariatnya yang beda, akidahnya sama. Nggak mungkin akidah Nabi Adam Tuhannya 3, Nabi Muhammad tinggal 1, nggak mungkin begitu. Tuhan masa sama. Yang beda cuma syariat. Kenapa syariatnya berbeda antara Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad? Kenapa beda? Karena manusia itu berevolusi kehidupannya. Dulu Nabiullah Adam alaihissalam hidupnya masih nomaden, belum mengenal tuh yang namanya bikin rumah. Hidupnya masih di goa, yang penting bertahan hidup. Dari nomaden berubah menjadi punya rumah, bikin rumah. Bikin rumahnya juga macam-macam. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Semua perubahan itu harus elastis. Syariat Islam menyikapinya. Makanya syariat di zaman Nabi Adam beda dengan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, beda. Itulah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu harus proaktif. Datengin. Nabi Nuh kan pernah curhat ke Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Berkata Nabi Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku laila wa nahara, di siang dan malam hari. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara, tapi tidak menambah kepada mereka atas dakwahku ini kecuali mereka tambah lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Lihat, semua ragam macam tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Nuh itu menunjukkan bahwa semua kaumnya didatengin oleh Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Ibrahim. Proaktif beliau dalam berdakwah. Jadi kalau kita aktivis dakwah, orang yang bergelut di dunia dakwah, atau kita orang Islam biasa, nggak aktif di mana-mana, harus proaktif kita. Gimana? Kalau bapak-bapak punya kelebihan rizki dan punya waktu, saya rekomendasikan baca buku judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Itu buku luar biasa. Itu dijelasin bagaimana trik agar ketika kita lagi nungguin kereta, kita lagi jalan naik mobil, kita lagi ada waktu luang, nggak berlalu begitu aja. Gimana cara memulai pembicaraan sampai akhirnya tahu orang ini udah sejauh mana pemahaman Islamnya, bagaimana, apa yang perlu disampaikan, dijelasin tuh. Ya. Namanya Abbas As-Sisi. Judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Bagus tuh buku. Yang kedua. Yang ketiga, Allah katakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adata wal baghdha'u abada. Inna sesungguhnya bura'u kami berlepas diri minkum dari kalian wa mimma ta'buduna dan kami juga berlepas diri dari apapun yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Kafarna bikum kami kafir kepada kalian wa bada bainana wa bainakumul adawatu dan bermulalah antara kami dan kalian adawah permusuhan wal baghdha dan kebencian abada selama-lamanya. Saya pernah membaca ayat ini bingung saya. Kok dakwahin orang tapi kok musuh dan benci? Ternyata bukan begitu maksudnya. Dalam tafsir Al-Misbah dan saya tadi baca tafsir Fi Zilalil Quran jelaskan bahwa sikap ini lahir setelah perjalanan panjang, ratusan tahun dakwah Nabiullah Ibrahim, macam-macam cara dakwah beliau itu. Beliau datang ke penyembah matahari, beliau datang ke penyembah bulan, beliau datang ke penyembah bintang dan seterusnya. Yang selama ini sering kita salah paham tuh. Kan banyak orang bilang Nabi Ibrahim pernah nyembah bintang, bintang kecil, lalu nyembah bulan, bulan kecil, lalu nyembah matahari, matahari kecil, matahari tenggelam. Aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Itu salah paham kita. Bukan Nabi Ibrahim yang nyembah bintang, bulan, matahari itu bukan. Beliau datang ke kaum yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari dan beliau bantah argumentasi mereka. Itulah pentingnya baca Al-Quran dengan memahami tafsir. Ini banyak yang salah paham itu. Nauzubillah min zalik, masa iya Nabi nyembah bulan, matahari, bintang? Gak mungkin. Jadi poin ketiga ini intinya apa? Poin ketiga ini intinya adalah dalam dakwah kita perlu idealisme, memegang teguh prinsip. Jangan dakwah giliran belum dapat apa-apa kerasnya setengah mati. Tapi giliran udah dapat proyek diem setengah mati. Nggak boleh. Belum dapat apa-apa A, udah dapat apa-apa tetap A. Jangan gampang dibeli. Ya. Nauzubillah min zalik, kalau ada orang berdakwah gampang dibeli idealismenya. Emang ujian di jalan dakwah macam-macam. Ya, kadang ujian yang enak berupa uang, kadang ujiannya kagak enak, ancaman, ya, ancaman pembunuhan, ancaman teror segala macam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ngasih keteladanan apa? Idealisme. Punya prinsip. Apa buktinya Nabi Allah Ibrahim punya prinsip? Waktu kaumnya raja siapa? Raja Namrud. Ya, kalau Ibrahim namanya Raja Namrud. Kalau Nabi Musa raja siapa? Fir'aun. Waktu Namrud dan seluruh kaumnya pergi keluar kota, apa tuh ibaratnya? Ibadah massal ya. Ibadah massal. Mereka pergi tuh hari raya agama mereka lah, nggak ngerti saya. Itu kota ditinggalin itu. Ditanya, Ibrahim kenapa kamu nggak ikut? Aduh, saya lagi nggak enak badan. Lalu ketika semuanya pergi, Nabi Ibrahim bawa kapak. Kapak dipegang pakai tangan kanannya. Dihancurin satu-satu. Ini yang disembah sama manusia. Sebelum dihancurin dihina dulu itu. Gimana cara Nabi Ibrahim menghina? Tuh makanan di bawah, makan. Udah dikasih makan kok nggak dimakan? Itu menunjukkan apa? Baghdha, kebencian. Kok bisa patung begini disembah? Di mana otak mereka itu? Ya. Dihancurin, semuanya dihancurin kecuali satu, patung yang gede. Nggak dihancurin, kapaknya dialungin di lehernya. Supaya apa? Ada trik di kemudian hari. Saya juga mikir ya,
kok Nabi Ibrahim seberani itu? Apa nggak ada cara lain buat ngomong gitu? Kok dakwah sampai kalau bahasa sekarang pakai kekerasan gitu, walaupun bukan ke manusia. Setelah saya baca, karena saya skripsi harus riset kitab tafsir, saya baca di Tobari, Qurtubi, tafsir apa aja. Ternyata emang nggak ada satupun kesempatan Nabi Allah Ibrahim untuk ngomong ke semua masyarakat secara terbuka kecuali dengan cara begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan nekat, bukan nggak pakai perhitungan, bukan. Ya, bukan pula memicu permusuhan, enggak. Dia cuma nyari apa namanya tuh, kalau anak zaman sekarang itu nyebutnya apa? Nyari sensasi supaya diundang sama raja, supaya disidang di depan umum, supaya Nabi Ibrahim punya kesempatan untuk menyampaikan secara terbuka kepada kaumnya. Dan benar, pas mereka pulang dari hari raya, ngelihat semua patungnya hancur-hancuran, ditanya siapa yang ngerjain ini? Ada orang yang nyaut, saya ngelihat waktu kita pergi, Ibrahim datang ke tempat Tuhan kita, sidang Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Kamu yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim ngeles. Ya. Nabi Ibrahim ngeles tapi pakai ilmu. Ngelesnya begini. Yang ngelakuin itu adalah Tuhan kamu yang paling gede, patung kamu yang paling gede. Tanyain aja ke dia kalau dia bisa ngomong. Di sini kalimatnya pakai kalau, jika, seandainya. Berarti kalau dia nggak bisa ngomong, berarti bukan dia pelakunya. Kan kalau pakai mantik begitu. Yang ngerjain patung yang paling gede. Tanyain kalau dia bisa ngomong. Tapi nyatanya dia nggak bisa ngomong, berarti bukan dia pelakunya. Gitu cara Nabi Ibrahim berkilah. Akhirnya diancam untuk dihukum, dilempar ke api. Tapi Nabi Ibrahim sempat untuk dakwahin tuh Raja Namrud agar dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namrud tanya, "Kenapa saya harus nyembah Allah?" Karena Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Emang dasar blow on ini Raja Namrud. Dia malah ambil 2 orang dari penjara, satu dia bunuh, satu dibiarin hidup. Lalu dibilang, tuh, saya juga bisa. Saya hidupkan, satu saya matikan. Beda menghidupkan dan mematikan yang dimaksud Nabi Ibrahim dan yang dimaksud Namrud, beda. Kalau yang dimaksud Nabi Ibrahim apa? Menghidupkan dari enggak ada jadi ada, itu menghidupkan. Mematikan dari apa? Dari hidup mati. Kalau yang dilakukan Namrud, membunuh dan membiarkan hidup, beda. Nabi Ibrahim ngerti nih intelektualitasnya sebatas mana. Akhirnya diganti sama Nabi Ibrahim cara argumentasinya. Yaudah, Allah mendatangkan matahari dari timur, maka sekarang datangkanlah matahari itu dari barat. Diem langsung Raja Namrud. Dan karena dia udah kalah, akhirnya dia memilih untuk menghukum Nabi Ibrahim. Jadi dakwah itu harus punya prinsip, jelas, argumentatif. Yang ketiga. Yang keempat, hatta tu'minu billahi wahdah. Tapi kebencian itu tidak berlaku selamanya, ada batas. Kalau apa? Kalau mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran keempat apa? Pelajaran keempat adalah bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana istidlalnya? Begini, saya jelasin. Orang dari kafir masuk Islam, apa namanya? Mu'alaf. Kalau udah mu'alaf, dia saudara kita bukan? Saudara. Seneng gak kita? Seneng punya saudara baru. Saking senengnya banyak orang yang ngasih duit, bahkan anaknya dinikahin sama mu'alaf itu ada. Sekarang saya mau tanya, kalau sama saudara baru kita senang, kenapa kita sering punya masalah sama saudara lama?
Siapa saudara lama kita? Ya orang Islam yang dari lahir emang Islam. Itu saudara lama. Kenapa kita punya saudara baru senang, giliran sama sesama karyawan di kantor sering gontok-gontokan, sering gibah, sering fitnah? Salah itu. Maka pelajaran yang keempat dari dakwah Nabi Ibrahim adalah dakwah itu harus menyatukan. Dakwah harus menyatukan. Islam itu ada dua bagian. Ada pertama bagian pokoknya, akarnya, ya. Ada yang kedua bagian cabang. Pokok itu akar, batang. Cabang itu ranting, daun, buah. Dalam urusan pokok kita nggak boleh beda. Kalau beda berarti sesat. Apa contohnya? Sholat subuh 2 rakaat. Nggak boleh diganti jadi 4 rakaat. Saya lagi seger nih pagi ini. Sholat subuh 4 rakaat ini kuat saya. Bukan masalah kuat. Kalau cuma 2 rakaat udah nggak boleh diganti. Berusaha ganti maka dia sesat. Ini namanya pokok. Nah ada perkara yang cabang dari Islam. Nah ini boleh beda. Apa? Kalau sholat subuh pokok, kunutnya itu cabang. Apakah sholat subuh pakai kunut? Mazhab Hanafi mengatakan kunut itu bid'ah, nggak boleh pakai kunut. Mazhab Hambali mengatakan kunut bukan sunnah. Tapi kalau imam pakai kunut, ikutan kunut. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah muakkad, cuma beda tempat. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, itu kunutnya apa? Sebelum sujud, baru sujud. Kalau Imam Maliki enggak, sebelum ruku. Sebelum ruku, kunut dulu, baru ruku, i'tidal, sujud. Beda tempat doang, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Boleh enggak beda? Boleh. Kenapa? Karena itu dalam perkara cabang. Saya kasih tahu itu. Jadi dalam Islam itu kalau selama itu perkara masih perkara cabang dan para ulama masih beda pendapat di situ, nggak perlu kita keras dalam pendapat dalam mendukung pendapat kita di situ, nggak perlu. Bahkan para ulama mengatakan orang yang tidak tahu perbedaan pendapat di antara ulama, hidungnya nggak pernah mencium wanginya fikih. Justru fikih itu menjadi wangi ketika para ulama beda pendapat. Saya punya kitab di rumah kecil. Judulnya Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Apa artinya? Kasih sayang Allah kepada umat ini dalam perbedaan pendapat di antara ulamanya. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama itu menjadi rahmat, kasih sayang buat kita. Ya, panjang penjelasannya, kapan waktu ntar yang selalu kita bahas. Yang keempat, dakwah harus menjaga persatuan. Yang kelima, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfiranna laka, aku akan memohonkan ampun kepada engkau, wa ma amliku laka minallahi min syai', tapi aku tidak bisa menyelamat kamu dari sisa Allah, dari siksanya Allah walaupun sedikit. Nah, ini poin kelima. Poinnya apa? Dakwah harus memprioritaskan keluarga. Apa istidlalnya? Begini saya jelasin. Nabi Ibrahim doain bapaknya yang udah meninggal, padahal bapaknya dalam kondisi kafir. Saya mau tanya, boleh nggak Pak doain orang tua kita yang bukan orang Islam, yang meninggal, yang udah meninggal, boleh apa enggak? Nggak boleh. Kecuali orang tua itu masih hidup, walaupun kafir harus kita doain. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tuaku. Tapi kalau udah meninggal nggak boleh didoain. Nah kenapa Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya? Karena saat itu belum dilarang sama Allah. Selama nggak dilarang, didoain terus sama Nabi Ibrahim. Tapi ketika udah jelas dalam surah At-Taubah ayat 100 berapa tuh? 114 atau 117, ntar coba cek.
atau 100 belasan. Itu Nabi Ibrahim ketika tahu bahwa bapaknya adalah musuhnya, ya, maka Nabi Ibrahim berhenti mendoakan bapaknya. Tapi ntar dulu, bapak yang dimaksud dalam Al-Quran, ya, itu bukan bapak yang kita pahami, bukan. Kalau kita bapak ada berapa? Satu. Kalau di Arab bapak ada banyak. Ada bapak kandung, ada bapak yang bukan kandung. Paman itu disebutnya bapak di Arab itu. Makanya ketika li abihi Azar, kepada bapaknya si Azar, Nabi Ibrahim kan dibilang begitu. Bapaknya Nabi Ibrahim yaitu Azar. Kalau bapak kandung nggak mungkin disebut namanya. Sama kayak Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail dalam Al-Quran, nggak disebut namanya. Tapi ketika disebut nama, berarti yang dimaksud adalah paman. Jadi walaupun di sini disebut bapak, maksudnya adalah paman. Jadi walaupun kita dakwah kepada orang begini begitu, jangan sampai lupa dakwah kepada keluarga. Justru itu yang harus jadi prioritas. Kenapa Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan terlebih dahulu kepada siapa? Orang yang terdekat kepada kamu. Siapa? Bapak, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, anak, istri, ponakan, sepupu. Orang yang paling dekat sama kita dulu. Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah. Jangan sampai udah capek-capek dakwah tutup aurat, bininya nggak nutup aurat. Ya Pak, bapak ketemu ustadz yang ngomongin tutup aurat tapi bininya nggak nutup aurat, perasaannya kayak gimana? Ngomong doang ustadz, nyuruh orang pinter, bininya kagak nutup aurat. Nyuruh orang pinter sholat, dianya kagak pernah sholat, nggak pernah nongol di masjid. Nyuruh orang pinter tapi dianya kagak ngerjain, keluarganya dibiarin. Nggak boleh. Yang terakhir, yang keenam, ini perkataan Nabi Ibrahim, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana, wahai Tuhan kami, 'alaika kepadamu tawakkalna, kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepadamu kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Dakwah itu hakikatnya hanya menyeru manusia menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu nggak boleh maksa. Namanya juga dakwah. Dakwah itu kalau dari segi bahasa, kalau kata Ustadz Abdul Somad, berasal dari kata ngajakin makan. Kalau orang ngajakin makan sambil marah apa sambil senyum? Kira-kira sambil marah apa sambil senyum? Sambil senyum. Pak, makan yuk, tak saya traktir. Pasti sambil senyum. Dakwah juga harus begitu, kayak orang ngajakin makan. Dan semua ujian yang kita hadapi dalam berdakwah, hendaklah kita sikapi dengan tawakal. Kita serahin semua ke Allah. Ya Allah, saya udah berusaha nih dakwahin kaum saya begini supaya mereka sholat, supaya mereka ini ngaji dan segala macamnya. Selebihnya saya tawakal, serahkan kepadamu ya Allah. Emang harusnya begitu. Tugas kita cuma nyampein, tidak memastikan harus dapat hidayah. Enggak. Emang kita siapa? Nabi Muhammad aja pamannya sampai akhir hidupnya, yang mengasuh beliau, yang membelain beliau, Abu Thalib. Berkali-kali beliau datangin Abu Thalib pamannya. Ya wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah nanti. Tapi Abu Thalib tetap memilih untuk meyakini keyakinan nenek moyang sebelumnya. Nabi Muhammad gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya turun surah Al-Qasas, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah yang memberikan petunjuk itu.
petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk taufik. Ya, tapi kalau petunjuk bacain Al-Quran, Nabi bisa. Ya. Kepadamu kami bertaubat. Emang orang dakwah perlu taubat? Perlu. Nabi Muhammad sehari 100 kali taubat. Istighfarnya Nabi 100 kali, padahal dijamin masuk surga. Ada yang jamin kita masuk surga? Enggak ada. Kalau jamin umat Islam masuk surga, ya Nabi yang jamin. Tapi kalau nama kita, saya Junaidi Putra, dijamin Junaidi Putra dijamin masuk surga, ada? Enggak ada. Saya yakin bapak-bapak juga enggak ada tuh kalau per nama. Kalau Nabi yang dijamin masuk surga aja istighfarnya 100, apalagi kita. Kita lebih perlu untuk istighfar. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah wahai Allah kami akan kembali. Pada akhirnya sesudah kita berdakwah semaksimal mungkin, ngajakin orang, ngajakin anak istri kita, ngajakin bapak ibu kita, ngajakin keluarga kita, ngajakin tetangga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti ajakan itu mereka beruntung, dan siapapun yang menolak ajakan itu maka mereka merugi. Enggak ada urusannya sama kita. Semua kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita energi, keistiqamahan di jalan Allah, sehingga kita, keluarga kita, tetangga kita, ayah ibu kita, anak istri kita bisa masuk surga bersama-sama. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, sering ikut kajian zuhur, ya, sering ikut kajian di masjid rumah. Kumpul kita dalam kebaikan, kita juga berdoa mudah-mudahan nanti kumpul juga kita di surganya Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, jika tidak saya tutup. Ada? Oke, karena nggak ada yang tunjuk tangan, saya anggap semuanya sudah mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.